Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 dengan mewawancarai kepala sekolah terkait pengalaman mereka dalam mengambil keputusan. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Anggraini Septianti selaku Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Persatuan. Selanjutnya, saya akan mewawancarai kepala sekolah saya sendiri, yaitu Bapak Ahmad Ali Afandi selaku Kepala Sekolah SDN Camborejo 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Nafi. Silakan duduk. Apa kabar hari ini, Bu Nafi? Alhamdulillah baik, Bu Nafi. Bu Nafi bagaimana? Alhamdulillah baik dan sehat. Mohon maaf, Bu Nafi mengganggu waktunya sebentar. Pada kesempatan kali ini maksud kedatangan saya ini kan sekarang ini sedang diklat calon guru bergerak. Kemudian ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terdekat dengan keluarga saya. Di sini saya rasa Bu Eti selaku kepala sekolah TK Dharma Wanita Camborejo yang satu atap dengan lembaga SDN Camborejo 1 bisa meluangkan waktu untuk saya dalam melaksanakan tugas mewawancarai Bu Eti dalam mengambil keputusan. Apakah Bu Eti berkenan? Insya Allah. Terima kasih Bu Eti. Langsung saja nih. Iya, Bu Eti, jenengan selaku kepala sekolah di TK tentu sudah banyak pengalaman dan sudah menemui banyak kasus di mana kasus itu termasuk dilema etika di mana harus memutuskan benar lawan benar, kemudian juga ada kasus yang biasanya itu rujukan moral di mana benar lawan salah. Selama ini jenengan selaku kepala sekolah, bagaimana jenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, Bu Nafi, selama saya kepala sekolah, jika ada kasus tersebut, saya akan mengidentifikasi kejadian yang saya alami sebagai kepala sekolah ketika bertentangan dalam yang satu benar, yang satu benar, maka dilema etika. Jika yang satu benar dan yang satu salah, nah maka saya akan melakukan rujukan moral sehingga dapat memutuskan keputusan yang tepat atau benar. Iya, jadi intinya jenengan sudah bisa memutuskan atau mengidentifikasi mana itu kasus dilema etika, di mana dilema etika itu ada bertentangan benar lawan benar, dan juga ketika rujukan moral itu ada pertentangan benar lawan salah, sehingga memiliki atau menghasilkan keputusan yang baik. Gitu deh. Selama ini jenengan selaku kepala sekolah dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebijakan, bagaimana jenengan menerapkan? Nah, ketika saya mengalami hal itu atau ada kasus tersebut, saya akan mengadakan rapat dengan teman sejawat atau rapat dengan ketua yayasan atau komite, sehingga akan menghasilkan solusi yang baik atau yang tepat dan bermanfaat untuk semua warga sekolah semuanya. Iya, jadi ketika jenengan mengalami kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau bernilai kebajikan, maka jenengan akan melakukan kolaborasi dengan mengadakan rapat dengan rekan sesama guru dan juga komite serta yayasan seperti itu ya. Iya. Kemudian selanjutnya jenengan selaku kepala sekolah di TK ini, langkah-langkah atau prosedur yang bagaimana yang biasa Anda lakukan selama ini dalam memutuskan pengambilan keputusan tadi ketika keduanya bernilai benar? Kalau dalam hal itu saya akan mengambil langkah, yaitu melakukan komunikasi lebih baik lagi dengan teman-teman, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai kebijakan yang ada dan mendeteksi permasalahan tersebut. Intinya
di sini jenengan lebih mengadakan komunikasi ya. Komunikasi itu merupakan jalur utama dalam mengambil keputusan. Adanya komunikasi yang hangat, komunikasi yang efektif sehingga nantinya sesama warga di sekolah dan jenengan selaku kepala sekolah bisa menghasilkan keputusan yang tepat seperti itu ya Bu. Iya, sehingga tidak ada salah paham antara satu sama yang lain. Siap. Ketika dalam mengambil keputusan, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika di sekolah yaitu menerapkan 9 langkah keputusan, yaitu 1. Mengenali nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi tersebut. Yang kedua yaitu menentukan siapa saja yang terlibat. Nah, yang ketiga yaitu mengumpulkan fakta yang sesuai dengan dia. Nah, yang keempat yaitu pengujian benar dan salah atau rujukan moral tadi. Yang kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar atau etika moral tadi. Yang keenam yaitu melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh yaitu investigasi opsi trilema. Yang kedelapan yaitu membuat keputusan. Yang kesembilan yaitu melihat lagi keputusan tersebut dan merefleksikan, sehingga dari kesembilan prinsip itu kita dapat mengambil keputusan yang baik untuk semua warga di sekolah. Jadi hal-hal yang selama ini dengan anggap efektif itu menerapkan 9 langkah tadi yang ada ancaman sebutkan sehingga nantinya dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan berpihak kepada semua warga sekolah, sehingga nantinya hasil dari keputusan tersebut dapat dilaksanakan oleh semua warga sekolah Sehingga berjalan lancar semuanya. Kemudian pengalaman jenengan selaku kepala sekolah, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan saya sebagai kepala sekolah beberapa tahun ini yaitu karena kita setiap orang beda pemikiran ya benar-benar. Jadinya itu setiap warga sekolah keputusan itu tidak sama. Nah, dari situ kita harus bisa membuat keputusan yang bisa diterima oleh semua warga sekolah, sehingga saya sebagai kepala sekolah harus melakukan pendekatan lagi kepada warga sekolah atau wali murid dan lebih komunikasinya lebih diperbaiki lagi. Di sini yang merupakan tantangan yang dapat saya beri itu adalah tidak semua rekan bersama guru di TK Tanjungan itu bisa menerima masukan atau keputusan. Jadi di sini intinya Tanjungan ini ingin menyamakan persepsi dengan mengadakan kolaborasi dan komunikasi yang enak pada semua warga sekolah sehingga merumuskan keputusan yang tepat. Seperti itu ya Bu. Kemudian selanjutnya yaitu pengalaman panjenengan selaku kepala sekolah. Ada kalanya jenengan itu ketika menghadapi suatu kasus atau permasalahan tertentu, apakah memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut, misalnya langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu, atau memiliki jadwal atau prosedur tertentu dan bagaimana menerapkannya? Iya Bu Nafi, selama saya menjadi kepala sekolah memang ada beberapa Bu Nafi ya masalah-masalah tersebut. Kalau memang masalahnya tersebut rumit atau memang harus diselesaikan dan tidak begitu memerlukan waktu panjang, ya kita bisa langsung menyelesaikan masalah tersebut. Kalau memang masalahnya rumit, nah kita memang harus cepat-cepat melakukan rapat atau komunikasi dengan teman-teman atau kalau bisa dengan yayasan agar masalah tersebut kita atasi dengan baik dan dapat mengambil keputusan yang baik atau bijak untuk semua warga sekolah yang ada. Jadi di sini intinya ketika dalam mengambil keputusan itu tidak perlu cepat-cepat atau buru-buru
Bu, tapi melihat situasi dan kondisi tergantung dari permasalahannya ya Bu ya. Kadar mana yang harus didahulukan atau dianggap skala prioritas dan mana yang membutuhkan jeda waktu sehingga pada intinya nanti menghasilkan keputusan yang tepat dan bijak sehingga bisa dilaksanakan oleh semua warga sekitar seperti itu. Oke. Kemudian Bu Eti, di sini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika selama di sekolah? Iya Bu Novi, saya berserta guru saya ada 4 ya Bu Novi. Ada teman saya yang memang dia enak saya ajak ngobrol atau enak saya ajak untuk memberi saran atau memecahkan sebuah masalah. Nah, karena kita satu visi misi dengan teman saya itu, ya, sehingga kita dapat mewujudkan suatu tujuan yang sama. Berarti jenengan selaku kepala sekolah di sini ada kalanya menemui kasus-kasus dilema etika ya. Tentu jenengan memiliki atau mempunyai seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Iya, ada Bu Novi. Dari 3 teman saya itu ada 1 orang yang enak saya ajak ngobrol atau memecahkan masalahnya, karena dia memang juga satu visi dengan saya, sehingga saya dapat menemukan keputusan atau jalan keluar yang satu tujuan dengan saya. Jadi intinya di sini jenengan memiliki seseorang atau rekan guru yang jenengan anggap mampu mempermudah karena memiliki kesamaan visi misi seperti itu ya Bu, sehingga dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika lebih enak, lebih bijak dan bisa berpihak kepada semuanya seperti itu ya. Iya. Pertanyaan terakhir Bu Eti, jenengan selaku kepala sekolah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, mulai dari pertanyaan awal sampai dengan akhir tadi, tentu ada pembelajaran yang dapat jenengan petik dan menjadikan pengalaman dalam mengambil keputusan. Bisa diceritakan berarti? Yang menjadi pembelajaran dalam membuat keputusan dalam kasus dilema etika yaitu perlu menerapkan 9 penerapan tadi, 9 langkah pengambilan keputusan tadi ya Bu Novi ya. Yaitu keputusan serta mampu merangkul dengan melakukan komunikasi, kolaborasi dengan semua warga sekolah sehingga bisa menentukan keputusan yang tepat atau bijak. Oh iya, jadi yang menjadi pembelajaran adalah dalam memutuskan pengambilan keputusan yang tepat itu ada 9 langkah yang harus diterapkan tadi ya Bu Edi ya. Selain itu juga perlu adanya kolaborasi dengan merangkul semua pemangku kepentingan yang ada di sekolah, baik itu dari komite, rekan sejawat, sehingga nantinya dihasilkan keputusan yang bijak dan bisa dilaksanakan oleh semua pihak seperti itu. Ya, berarti menarik sekali. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya banyak belajar dari Bu Eti dalam mengambil keputusan, terutama menjadi seorang pemimpin itu ternyata tidak mudah ya Bu Eti ya. Ada hal-hal kalanya itu kita harus segera cepat memutuskan sesuatu, ada kalanya itu penjedaan dan mempertimbangkan banyak hal ya Bu Eti. Saya di sini masih tahap belajar. Terima kasih sekali atas pencerahannya dan juga waktunya dari Bu Eti. Sudah berkenan saya wawancarai pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mohon undur diri dan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eti, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ali di pulau seberang di luar Pulau Jawa? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat Bu. Matur suwun sartanane kanca-kanca sedaya. Nggih, nanti saya sampaikan.
Begini Pak Ali, pangapunten sebelumnya, mohon maaf dan mohon izin terkait kegiatan saya pendidikan program guru penggerak ini ada kegiatan belajar mengambil keputusan. Di sini ada kegiatan yaitu saya diharuskan mewawancarai kepala sekolah saya sendiri dan juga kepala sekolah yang lain terkait pengalaman beliau-beliaunya dan juga jenengan dalam mengambil keputusan. Mohon izin Pak Ali, nggih, saya akan mewawancarai panjenengan. Sampun siap nggih? Insyaallah, monggo lanjut. Pada kesempatan kali ini terkait dengan pembelajaran yang sudah saya pelajari di modul guru penggerak, itu kan ada kasus yang namanya digolongkan menjadi dilema etika dan juga rujukan moral. Di sini dilema etika itu suatu pertentangan apabila memutuskan antara hal yang benar dengan benar. Kemudian kalau rujukan moral itu kan benar dengan salah dalam memutuskan suatu keputusan. Yang ingin saya tanyakan, jenengan selaku kepala sekolah SDN Campurjo 1 dan kepala sekolah di sekolah sebelumnya, apakah selama ini jenengan dalam menghadapi permasalahan dapat mengidentifikasi kasus-kasus mana yang merupakan dilema etika dan kasus-kasus mana yang termasuk rujukan moral, seperti itu? Monggo Pak Ali. Ya, terima kasih. Yang jelas kami ingin mencoba untuk mengidentifikasi daripada kejadian-kejadian yang terjadi selama di lembaga kita. Kemungkinan dan yang paling tepat untuk kami dalam rangka ini, kami selaku kepala sekolah, ketika ada pertentangan antara yang satu dengan yang lain, mungkin benar berlawanan dengan yang benar, maka kemungkinan ini ya yang menjadikan dilema untuk kita. Jadi jika ada salah satu yang benar, kemudian yang satu salah, mungkin ini kita kategorikan pada rujukan moral, sehingga bisa memutuskan dalam hal ini dengan tepat. Begitulah kira-kira. Oh nggih, jadi panjenengan mengidentifikasi kasus ini apakah termasuk dilema etika ataupun rujukan moral, sehingga nanti setelah diidentifikasi dapat menghasilkan keputusan yang tepat. Ngoten nggih Bapak? Iya, itu yang kita harapkan. Oke, selanjutnya mungkin selama ini jenengan selaku kepala sekolah pernah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Monggo. Ketika kita mengalami hal yang seperti itu, beberapa hal yang perlu kita lakukan adalah perlu kita adakan satu rapat, yaitu dengan seluruh warga sekolah yang ada. Dalam hal ini adalah segenap dewan guru yang ada, untuk kita memilih yang paling bermanfaat untuk perjalanan daripada pelaksanaan kegiatan yang ada di lembaga kita. Dalam hal ini, kalaulah memang ada yang harus ataupun kasus di mana benar, maka saya akan mengadakan rapat dengan semua warga sekolah. Itu Bu ya, kurang lebihnya. Oh nggih. Jadi di sini yang saya tangkap, ketika ada permasalahan terkait dengan dilema etika, jadi Pak Ali langkah pertama yaitu akan mengadakan kolaborasi dengan mengadakan rapat dengan segenap warga sekolah, Bapak Ibu guru. Tentunya dalam hal ini didiskusikan, dimusyawarahkan sehingga dihasilkan keputusan yang tepat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah atau kebiasaan yang kita terapkan dalam hal ini,
Ya, pertama jelas kita harus berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat. Dalam hal ini adalah perlu kita adakan semacam diskusi sebelum kami mengambil satu keputusan, sehingga apapun yang kita putuskan nanti akan sesuai dengan nilai-nilai daripada kebajikan yang ada. Dan yang mana yang paling kita anggap paling efektif, paling penting dalam pengambilan keputusan, dilema etika ini ada beberapa langkah yang perlu kita terapkan, yaitu yang antara lain adalah mengenali nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi ini, atau mungkin juga bisa kita menentukan siapa yang terlibat di dalamnya, atau mungkin juga ini yang kita berusaha untuk mengumpulkan beberapa bukti yang sesuai, beberapa fakta yang sesuai, mungkin juga pengujian daripada itu mana kebenaran dan kesalahannya, juga bisa juga melakukan prinsip solusi itu Mbak diantaranya, dan kemudian yang lain mungkin masih ada juga. Terima kasih. Oke, jadi intinya di sini prosedur yang jenengan akan lakukan adalah menerapkan 9 langkah itu tadi ya Pak ya dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang dihasilkan itu sudah sesuai prosedur dan bisa diterima oleh semua pihak yang ada dalam lembaga seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Yang merupakan talangan dalam pengambilan keputusan ini, ya tentunya kita kembali lagi, karena tidak semua warga sekolah bisa menerima keputusan yang kita buat, sehingga ini menjadikan tantangan juga bagi kita untuk dapat melakukan pendekatan dan juga komunikasi yang baik. Jadi dalam hal ini tentunya masih ada dalam benak kita dalam hal untuk satu pengambilan keputusan. Itulah untuk Bu Novi. Oke. Jadi intinya di sini adanya kolaborasi yang baik ya Pak ya antar sesama rekan guru, dan juga jenengan selaku kepala sekolah akan selalu memandu dan juga mengarahkan ke hal-hal yang merupakan suatu pengambilan keputusan itu agar lebih ideal. Kemudian selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan jenengan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ketika dalam mengambil keputusan pasti kan ada tantangannya Pak Ali. Mungkin tantangannya itu apa kira-kira, terutama dalam kasus dilema etika? Ya, tantangannya itu salah satunya adalah ini Bu ya. Untuk dapat dalam hal ini tergantung ini kategori muaranya, sehingga dalam memutuskan semuanya itu nanti kita ketergantungan pada kompleksitas dan skala waktu, sehingga dapat memberikan satu keputusan yang terbaik untuk warga. Jadi kita kembali lagi ke yang awal-awal tadi, dalam hal ini yang paling kita merasa bertentangan dengan apa yang menjadikan satu keputusan, kita kembali lagi karena tidak semua warga itu bisa menerima apa yang kita putuskan. Namun demikian tetap komunikasi kita laksanakan agar supaya mencapai hal yang terbaik. Begitulah Bu ya. Yang saya tangkap di sini, jadi intinya yang menjadi tantangan itu tidak semua orang itu bisa menerima keputusan tersebut ya Pak. Jadi di sini itu merupakan tantangan jenengan, PR panjenengan selaku kepala sekolah
bagaimana caranya agar semua orang itu bisa berpihak kepada keputusan yang jenengan ambil tanpa merugikan rekan-rekan yang lain, dan intinya semua keputusan itu dapat bermanfaat untuk semua warga sekolah itu ya Pak. Iya. Kemudian ketika jenengan selaku kepala sekolah memiliki apakah memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan saat itu juga atau sesuai jadwal dan terprogram seperti apa, itu mungkin pengalaman panjenengan? Yang jelas kami belum mencoba untuk menjadwalkan hal-hal seperti itu. Namun yang jelas paling tidak, misalkan dalam proses pembelajaran paling tidak dalam waktu 1 minggu sekali kita usahakan, jadi jadwalnya hanya berupa seperti itu. Dan kalaulah memang ada hal-hal yang terbaru yang perlu kita musyawarahkan untuk untuk kesepakatan bersama, dalam hal ini bisa menerima untuk seluruh warga, maka itu pun juga tidak terjadwalkan untuk kita adakan sesuatu seperti tadi. Itu Mbak. Oke, jadi intinya di sini semua tergantung dari permasalahannya ya Pak. Mungkin ada yang segera harus diputuskan insidental, kemudian ada juga yang membutuhkan beberapa waktu atau kurun waktu tertentu dalam memutuskan suatu kebijakan atau keputusan. Jadi intinya di sini tergantung dari kompleksitas masalahnya dan juga bagaimana nanti arah ke depannya solusi dari masalah tersebut. Kemudian lagi ketika dalam mengambil keputusan, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah jenengan selaku kepala sekolah atau dapat membantu jenengan dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Selama ini kita belum pernah untuk menemukan kasus-kasus sesulit itu, dan yang jelas masih biasa-biasa saja. Oleh karena itu mungkin ada banyak langkah yang sekiranya kita terapkan dalam menyelesaikan sehubungan dengan ini. Jadi yang jelas sampai dengan saat ini memang belum pernah ada, dan kalaulah ada ya kita tentunya akan menggunakan beberapa langkah yang sekiranya itu dapat membantu kita di dalam menyelesaikan satu masalah. Demikian. Oke. Berarti sejauh ini belum ada pengalaman jenengan terkait kasus-kasus dilema etika yang dirasa sangat susah atau kompleks, ngoten nggih Pak Ali, mungkin masih dalam kategori wajar menurut versi panjenengan, sehingga kedepannya nanti tentunya faktor-faktor yang mempermudah itu mungkin kan kolaborasi dengan rekan sesama guru, kemudian juga adanya komite serta semua pihak yang berkepentingan, misalnya paguyuban, semuanya guyub rukun sehingga permasalahan di sekolah panjenengan itu dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian dari semua yang telah disampaikan dari percakapan awal sampai saat ini, pembelajaran apa yang dapat jenengan petik selaku kepala sekolah dan pengalaman apa yang dapat jenengan ambil dalam mengambil keputusan ketika menghadapi kasus dilema etika? Untuk pembelajaran menurut kami dari apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan, terutama oleh calon guru penggerak, kami mengambil satu kepositifan saja yang jelas bagus, baik sekali untuk diterapkan di masa-masa berikutnya yang diawali dengan awal-awal ini, dan yang jelas tidak ada satu nilai yang bisa dibilang itu sesuatu yang merugikan ataukah mengandung hal yang negatif, dan yang jelas kesemuanya ini untuk kemajuan daripada apa yang diprogramkan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Itu Bu Nabi ya.
Nggih, terima kasih Pak. Jadi di sini menurut panjenengan kegiatan program guru penggerak ini sangat bermanfaat dan sangat bisa menunjang pendidikan ke arah masa depan, ngoten nggih Pak Ali. Iya itu Terima yang kasih. Saya selaku calon guru penggerak yang mengikuti diklat PGP ini mengucapkan terima kasih sekali atas dukungan dan juga doa panjenengan selaku kepala sekolah yang terus mensupport saya dalam kegiatan ini, dan juga terima kasih sekali atas kesediaan panjenengan pada kesempatan kali ini meskipun terpisah jarak ruang dan waktu. Panjenengan sendiri di sana, saya juga memahami ada acara keluarga, mohon maaf sekali dan terima kasih sebanyak-banyaknya saya ucapkan. Semoga acara jenengan di sana dapat berjalan lancar. Amin. Sampai kembali ke Tanah Jawa. Kami sekeluarga SDN Campurjo 1 menunggu kedatangan panjenengan dan mendoakan jenengan sekeluarga semoga dalam keadaan sehat walafiat serta acaranya dapat berjalan lancar. Matur nuwun sangat Bapak Ali, pangapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.